yang muda menjadi teroris. Apa yang salah tadi dengan kurikulum? Kayaknya mesti dimulai tadi dengan perubahan kurikulum di SLTA juga pesantren. Iya. Seseorang itu kan bertindak dimulai dari cara berpikirnya. Dan cara berpikir itu dibentuk pada formative years, itu pada usia SMA ke bawah, oleh orang-orang yang paling berpengaruh dan dekat. Nah, di antara mereka yang sangat dekat berpengaruh itu kelompok kecilnya. Lebih-lebih mereka yang tinggal di asrama, itu sangat efektif pengaruh lingkungannya. Di antara mereka, misalnya di pesantren. Nah, disinilah menjadi penting untuk ditinjau ulang. Karena sungguhnya pesantren di Indonesia pada aslinya umumnya itu terbuka sekali. Baru belakangan saja itu ada orang-orang yang dari luar yang kemudian nyusup, merekrut berapa alumni-alumni yang dekat alumni dari pesantren ini. Walaupun sebagian juga bukan anak pesantren, seperti Dani toh juga anak-anak SMA kan. Jadi usia-usia yang memang lagi goyah, mereka agamanya juga belum dalam. Di sini misalnya doktrin, cara pandang agama. Ketika belajar agama itu kan dimulai misalnya dari bab apa? Misalnya bab tentang kemanusiaan, tentang ilmu pengetahuan, tentang peradaban. Kalau program itu yang diberikan, maka nanti dalam memandang agama dan dunia juga akan berbeda. Kurikulum yang dipakai selama ini sebagian, itu kan kurikulum yang zaman dulu, yang tidak cocok lagi bahwa rumah ini rumah Indonesia, hasil perjuangan umat Islam, tapi yang dipakai sebagian mata pelajaran kurikulum yang bukan juga produk Indonesia. Jadi makin jauh melenceng. Tidak match jadinya, tidak nyambung. Tadi Anda bilang yang disusupin. Kayak tadi itu pesantren itu terbuka. Iya. Ya ada beberapa memang orang-orang yang belajar dari luar. Di pesantren itu yang terbuka sekali 24 jam. Siapapun boleh masuk, boleh keluar. Karena apa? Pada dasarnya pesantren itu memang sangat populis, terbuka, toleran, selalu menumbuhkan sangka baik pada orang. Menumbuhkan sangka baik. Iya, pada dasarnya seperti itu. Aslinya pesantren itu seperti itu. Siapa saja diterima. Orang kurang ajar pun diterima. Maling pun diterima. Pada dasarnya. Artinya watak dasar pesantren itu seperti itu. Nah, datanglah kemudian orang luar yang membajak, memanfaatkan sikap keterbukaan, toleransi pesantren. Disitulah kemudian nama pesantren Indonesia sebagian itu kemudian terkontaminasi. Lalu apa yang masih dilakukan pesantren untuk mengatasi kontaminasi ini? Bisa diidentifikasi berapa pesantren-pesantren yang selama ini dianggap dekat dengan seperti itu. Diajak baik, ngobrol baik-baik, saya yakin kalau didengarkan, perhatikan, mereka juga akan buka diri. Lalu ada student needs, kebutuhan mereka itu apa, difasilitasi. Saya yakin kalau anak-anak yang pinter-pinter, dipahami, difasilitasi, entah olahraga, entah apa saja dengan baik-baik, mereka juga ingin kok berprestasi bermakna. Tiap orang itu kan ingin bermakna. Ketika dia mendapatkan posisi dan peluang aku bermakna untuk orang tuaku, untuk rakyatku, untuk sekolahku, saya yakin mereka juga bergairah. Tapi ketika mereka tidak, akhirnya kemudian mencari rasa bermakna yang seperti itu, yang mereka jadi radikal, yang destruktif.